Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Sinta dengan NIM 21104111145 dari kelas B, mata kuliah Teori Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau mempresentasikan salah satu teori dalam ilmu komunikasi, yaitu teori kesantunan. Menurut Brown and Levinson ini menyatakan bahwa kesantunan ini sangat erat hubungannya dengan pengelolaan muka atau management of face. Tindak tutur siapapun, jadi ada kemungkinan besar suatu tuturan itu dapat mengancam muka atau FTA dan menyelamatkan muka. Lalu ada konsep wajah, yang pertama ini berpusat pada aspek wajah yang dimiliki oleh individu. Lalu yang kedua itu berusaha mengakomodasi keinginan dan harapan individu. Ini wajah ya. Lalu yang ketiga itu konsep wajah ini dia terdiri dari wajah yang positif dan wajah yang negatif. Nah, kalau misalkan wajah positif ini dia ini kayak mengharapkan atau keinginan si individu yang memiliki wajah itu agar usaha atau prestasinya ini dapat dihargai secara wajar oleh lingkungannya. Sedangkan wajah negatif yaitu keinginan agar dia ini tidak menerima gangguan dari lingkungannya. Jadi misalkan kita ngelihat seseorang nih, kalau misalkan dia mencapai suatu prestasi dan kita lihat nih wajah dia senang, jadi dia ini memiliki wajah positif yang mungkin dari dalam dirinya itu memiliki keinginan untuk kita puji gitu. Dan sedangkan kalau misalkan wajah negatif itu, misalkan kita melihat orang yang mungkin kayak eee, di sekitaran perokok gitu, kita melihat salah satu orang yang memiliki wajahnya itu dia nggak senyum atau misalkan flat atau cemberut aja. Jadi kita tuh tahu kalau misalkan misalkan kita yang lagi ngerokok, kita jangan deket-deket sama dia atau jangan jangan berusaha untuk berkomunikasi dengan dia karena mungkin suasana hati dia lagi buruk itu bisa terlihat dari raut muka dia. Lalu selanjutnya ini ada strategi kesantunan. Jadi strategi kesantunan ini terdapat beberapa strategi. Yang pertama ini justru tanpa strategi. Jadi dalam strategi tanpa strategi ini, penutur ini tidak melakukan usaha apapun untuk meminimalisir ancaman untuk mengurangi akibat dari tindakan yang mengancam muka. Jadi ya dia apa adanya aja gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada kesantunan positif. Nah, strategi ini itu digunakan untuk menunjukkan keakraban kepada lawan tutur yang bukan orang dekat penutur. Jadi, misalkan kita kayak baru ketemu sama orang dan kita bersikap ramah gitu sama dia, itu masuk ke dalam kesantunan positif. Lalu selanjutnya itu ada kesantunan negatif. Nah, dalam strategi ini fokus utama pemakaian strategi ini adalah untuk mengasumsikan bahwa si penutur ini kemungkinan besar memberikan beban atau gangguan kepada lawan tutur karena telah memasuki daerah lawan tutur. Jadi bisa dibilang kayak dia ini nggak suka kalau misalkan si lawan tuturnya itu terlalu terlalu mau tahu gitu tentang dia, gitu. Lalu yang selanjutnya itu strategi tidak langsung. Nah, strategi ini direalisasikan dengan cara tersamar atau tidak menggambarkan maksud komunikatif yang jelas. Selanjutnya ini ada asumsi dari teori kesantunan. Jadi teori kesantunan ini berasumsi bahwa, muka muka itu secara terus-menerus berada dalam kondisi beresiko karena segala bentuk tindakan berbahasa, yang disebut face threatening act atau FTA, tindakan yang mengancam muka yang tadi sudah dijelaskan itu, mempunyai fungsi menghubungkan penutur dengan lawan tutur dipandang sebagai ancaman bagi lawan bahasa. Nah, maka dari itu, segala tindakan yang bisa mengancam muka tadi, itu harus dinetralkan dengan menggunakan dosis kesantunan yang tepat. Nah, tepatnya kesantunan ini dipahami sebagai dasar dalam menghasilkan suatu tatanan sosial dan merupakan alat untuk memperlancar interaksi. Nah, teori kesantunan ini tuh mencoba untuk mengatasi gangguan sosial yang dihadapi oleh penutur dalam interaksinya dengan orang lain. Nah, saat melakukan tindakan yang dianggap mengancam muka, penutur akan berusaha meminimalisir ancaman terhadap muka yang mungkin timbul, kecuali jika penutur berada dalam situasi tertentu yang menuntutnya melakukan efisiensi bahasa, yaitu pada saat-saat darurat seperti kecelakaan. Jadi mungkin di sini bisa dikatakan bahwa terkadang kita itu
sulit ya untuk mengontrol muka kita. Jadi bisa diatasi dengan teori kesantunan ini, gitu. Lalu selanjutnya ini menurut Geoffrey Leach. Jadi Geoffrey Leach pada tahun 1983, beliau ini mendefinisikan kesantunan sebagai suatu strategi untuk menghindari konflik, yang dimana dapat diukur berdasarkan derajat upaya yang dilakukan untuk menghindari situasi konflik itu sendiri. Oke, selanjutnya ini ada prinsip kesantunan. Jadi prinsip kesantunan ini terbagi menjadi beberapa beberapa hal gitu. Nah, sebelum itu kita mungkin akan mmm, melihat nih apa itu maksim ya. Jadi maksim ini merupakan kaidah kebahasaan di dalam interaksi lingual. Kaidah-kaidah yang mengatur tindakannya, lalu, penggunaan bahasanya, dan interpretasinya terhadap tindakan dan ucapan lawan tuturnya. Nah, dalam prinsip kesantunan ini yang pertama ada maksim kebijaksanaan. Jadi, inti dari maksim kebijaksanaan ini yang pertama, dia ini sangat meminimalkan kerugian pada orang lain, itu yang pertama, dan yang kedua ini dia memaksimalkan keuntungan bagi orang lain, gitu. Jadi, jadi orang lain ini nggak rugi tapi untung. Contohnya, contoh kalimatnya itu kayak saya bacain ya, yang A itu, "Silakan makan saja dulu, Nak, tadi kami udah mendahului." Terus dijawab kayak, "Wah, saya jadi nggak enak nih, Bu." Gitu. Jadi maksudnya itu si ibu ini, dia lebih lebih mendahulukan lawan tuturnya untuk makan dulu gitu. Lalu yang kedua itu ada maksim kedermawanan. Yang pertama itu dia meminimalkan keuntungan untuk diri sendiri dan maksimalkan kerugian untuk diri sendiri. Contohnya, misalkan kayak, "Mari saya cucikan baju kotormu, pakaianku tidak banyak kok yang kotor." Tidak usah Mbak, nanti siang saya akan cuci sendiri juga kok." Itu contohnya. Lalu selanjutnya yang ketiga ini ada maksim pujian. Intinya, yang pertama itu dia minimalkan cacian kepada orang lain, yang kedua maksimalkan cacian kepada diri sendiri. Jadi, ya jangan jangan deh kayak untuk ngehina orang lain itu lebih baik nggak usah dilakuin gitu. Contohnya nih, "Tadi aku berpidato bahasa Inggris di depan kelas." Terus dijawab kayak, "Oh iya? Ih, keren banget bahasa Inggrismu itu bagus banget." Gitu. Jadi, sangat diusahakan untuk dia itu nggak usah menghina orang lain, jadi lebih baik memuji orang lain, gitu. Lalu yang keempat ini ada maksim kesederhanaan. Intinya yang pertama itu minimalkan pujian untuk diri sendiri dan maksimalkan cacian untuk diri sendiri. Jadi bisa dibilang kayak merendah gitu ya. Contohnya, "Nanti kamu ya yang memberikan sambutan pertama." Terus dijawab, "Waduh, jangan dong, nanti grogi nih aku." Itu. Selanjutnya yang kelima ini adalah maksim kesepahaman. Intinya, yang pertama ini minimalkan ketidaksepahaman antara diri sendiri dengan orang lain. Dan yang kedua, maksimalkan kesepahaman antara diri sendiri dengan orang lain. Jadi, bisa dibilang ini, jangan sampai terjadi miskomunikasi antara kita dengan orang lain. Contohnya, "Aduh, lapar ya." Ya dijawab, "Iya nih, yuk cari makan." Karena itu lapar ya, ya udah kita ngajak dia untuk cari makan. Jangan kayak kalau misalkan dia bilang, "Duh, lapar ya." Terus kitanya ngejawab, "Ih, enggak, masih kenyang, sini aja deh." Gitu. Itu kan berarti kita nggak bisa ngertiin dia gitu. Atau dia ngomong, "Duh, lapar ya." Terus kita jawab kayak, iya nih, tidur yuk." Lah kan itu aneh gitu, nggak jelas. Lalu yang kelima, selanjutnya ini ada maksim simpati. Maksim simpati, intinya yang pertama ini dia minimalkan antipati antara diri sendiri dengan orang lain. Dan yang kedua, maksimalkan simpati antara diri sendiri dengan orang lain. Jadi, intinya itu kayak kita, eee, kepekaan kita bisa dibilang harus ditingkatkan gitulah, antara kita dengan orang lain. Contoh, kayak, "Yes, aku lolos ke tahap wawancara." Terus dibales,
"Wih, congrats, semoga keterima ya." Itu kayak, ya kita ikut senang dengan pencapaian dia gitu. Jadi kita merasakan apa yang dia rasakan juga, jangan kalau misalkan dia ngomong, "Yes, aku lolos ke tahap wawancara," terus kita jawab kayak, "Oh ya udah." Kan kayak, kok lu kok kayak kayak kita tuh nggak menghargai dia gitu. Oke, itu sekian teori kesantunan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.